Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya kepada sahabat-sahabatku pemangkas rambut dimanapun berada. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membahas sebuah fenomena, sebuah masalah yang terjadi pada diri seorang pemangkas rambut yang sudah profesional, sudah lama, sudah banyak pelanggannya. Dan ini juga saya alami. Mungkin teman-teman juga mengalaminya, dan untuk pemula bisa dijadikan pembelajaran nantinya ke depannya ya. Di sini yang kita bahas mengenai mengapa ketika kita sudah sukses, sudah ramai menjadi seorang pemangkas rambut, terkadang kita kok merasa capek, merasa malas, dan merasa ingin libur atau kurang semangat ketika membuka pangkas rambutnya. Ya, itu juga terjadi pada diri saya dan kepada sahabat semuanya mungkin ya. Yang perlu kita terapkan ya supaya ini tidak terjadi. Ini sebenarnya juga terjadi, namun untuk kita lebih semangat lagi, maka akan saya bagikan mengenai bagaimana caranya. Yang pertama ya sahabat, yang pertama kita harus ingat niat kita dulu. Ketika kita pertama kali ingin membuka pangkas rambut, apa niat kita? Niat kita bagaimana? Kita tengok niat kita. Ketika kita merasa bahwa kita kerja, mungkin sebelum menjadi pangkas rambut, kerja ikut orang, bagaimana rasanya? Disuruh-suruh bagaimana rasanya? Maka kita harus ingat niat kita. Ketika kita niat ingin memperbaiki keadaan, memperbaiki diri, ingin mandiri, tidak ingin disuruh-suruh oleh seseorang, itu harus Anda ingat lagi niat kita. Jadi yang pertama itu yang biasa saya lakukan ya, ketika saya agak malas, ketika saya ingin buka pangkas rambut. Dan malas ini biasanya dilalui dengan rasa capek. Biasanya capek dan ada masalah, mungkin masalah di keluarga atau masalah di hati kita. Maka sebaiknya ketika ada masalah, jangan sekali-kali atau kita hindarkan, jangan sampai masalah itu dibawa di tempat kerja kita. Terus yang perlu dilakukan lagi, yang kedua ya, kita lihat anak istri ya. Yang kedua adalah kita lihat anak istri kita. Maka ketika Anda sudah menikah ya, ini yang sudah menikah, ketika Anda malas bekerja, malas membuka pangkas rambut karena memang capek tadi, ada masalah konflik batin ataupun masalah apa, maka ingatlah anak istrimu ketika mereka tidur di sampingmu, maka lihatlah bagaimana keadaan mereka. Mereka membutuhkan kalian, butuh nafkah dari kalian. Maka itu salah satu cara untuk menaikkan semangat kita di dalam pekerjaan sebagai tukang pangkas rambut. Ini juga bisa diterapkan kepada selain pangkas rambut ya sahabat. Terus yang bagi belum menikah, bagi seseorang yang belum menikah, itu bagaimana? Ingatlah keluargamu ya. Keluargamu, bapak ibumu, adikmu, dia membutuhkanmu. Bagaimana sebaiknya kamu ya harus dilakukan supaya Anda semangat lagi membuka pangkas rambut. Bagi yang sudah menikah, ingat keluarganya, ingat anak istrinya. Yang belum, ingatlah keluargamu, ingatlah dirimu ketika kamu ingin menata masa depan, ketika ingin menjadi bekerja sendiri ya, tidak ingin disuruh-suruh. Itu ini bagi yang sudah membuka pangkas rambut sendiri. Kalaupun yang belum membuka pangkas rambut sendiri, Anda bisa terapkan ini juga ya. Terus yang ketiga ya, cara yang ketiga kita istirahat ya. Kita sudah terasa lelah, capek, tidak semangat, moodnya juga lagi drop, maka sebaiknya kita istirahat. Kita jangan memaksakan diri kita untuk selalu bekerja, karena kalau kita paksakan, kita kan jasa. Maka kalau kita paksakan, maka nanti hasilnya tidak maksimal dan bisa berpengaruh besar kepada kepuasan customer kita. Maka harus kita istirahatkan pikiran kita. Jangan kita memburu yang namanya uang terus ya.
ini biasa kita hindari juga, karena pemangkas rambut biasanya ya, kalau saya pribadi ketika saya buka di rumah, otomatis ketika saya tutup ada beberapa orang itu yang mengetuk pintu ingin dipotongkan rambutnya, maka sebaiknya bagi kita kasih tulisan. Kalaupun mereka masih memaksa, kita katakan bahwa kita masih istirahat, kurang enak badan itu ya. Jadi kita harus istirahat. Dan yang keempat, cara yang keempat ya, ini yang sering saya lakukan ya, ketika saya agak malas, ketika sudah capek malas, maka biasanya saya pergi atau keluar rumah. Saya keluar rumah dulu, saya tengok beberapa pangkas rambut ya, ketika ada yang masih muda-muda, ketika ada orang pemuda yang semangat memangkas, terus saya tengok lagi yang di lainnya, ketika ada orang tua yang semangat juga memangkas, ramai, maka di hati ini itu ada rasa yang ingin kembali lagi untuk membuka pangkas rambut. Maka kita tengok sesama pangkas rambut, mereka kok semangat, kenapa saya tidak? Maka kita kembali lagi ke rumah kita. Dan kalaupun masih juga kurang semangat ya, kalau kita sudah tengok, kalaupun kita masih kurang semangat, maka ya kita juga harus rehat. Namun biasanya ketika saya sudah malas terus keluar, saya tengok beberapa pangkas rambut yang ramai, maka saya biasanya kembali lagi ke tempat atau ke rumah saya untuk membuka pangkas rambut saya. Terus kalaupun ingin keluar dan ingin ada sesuatu yang diinginkan ya, mungkin beli makanan yang ini, yang ingin jamu ataupun yang makanan yang lebih enak, ketika kita sudah bekerja capek, maka kita harus lakukan. Jangan kita eman ya, kita jangan iman, atau bahasa Indonesia iman itu, jangan iman dengan hal yang perlu kita inginkan, tapi jangan banyak-banyak ya, secukupnya saja. Kalau ingin jamu ya segera beli jamu, ingin susu beli susu, atau makanan yang disukai harus kita beli untuk kepuasan batin kita, karena kita juga bekerja capek juga rasanya ya. Terus yang keenam ya, bukan yang kelima. Yang kelima, jangan membenci pekerjaan kita ya. Ini yang solusi yang keenam. Jangan membenci diri kita atau membenci pekerjaan kita, bahwa ada kaitannya tadi dengan niat kita yang pertama tadi ya. Jadi kita sebagai pemangkas rambut, ketika kita sudah ditakdirkan memiliki atau mempunyai pekerjaan seorang pemangkas rambut, maka harus kita nikmati. Kita nikmati, terus kita jalani dengan senang hati. Kalaupun masih ada yang kurang semangat, masih capek, maka itu wajar karena kita manusiawi. Maka kita harus menikmatinya, kita syukuri bahwa masih ada beberapa orang yang terkadang ingin seperti kita ya. Ini biasanya kita terjadi pada diri kita. Ketika kita tengok ke sana, kok enaknya orang ini, kok enak sekali pekerjaannya, berangkat jam 7, pulang jam 8, terus istirahat. Maka sebaliknya mereka juga ketika mereka melihat kita, masnya buka jam 9, terkadang buka jam 10, ramai, terus tidur lagi, tidak ada yang menyuruh, maka kita bolak-balikkan gitu. Intinya kita jangan membenci pekerjaan yang ada pada diri kita, yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepada kita. Harus kita nikmati, harus kita syukuri. Baik sahabat ya, semoga pembahasan ini sedikit memberikan pencerahan kepada kita semuanya sebagai pemangkas rambut. Semoga tetap semangat di dalam bekerja. Saya doakan semoga yang masih pemula tetap bersabar menanti pelanggan, tetap bersabar menjalani prosesnya, karena proses menjadi seorang pemangkas yang sudah ramai peminatnya itu juga dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Semoga ada manfaatnya kepada kita semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.